Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Jadi gini teman-teman, ini adalah segmen terbaru yang berjudul Narasumber from Google. Jadi di sini kita akan membahas hal-hal atau fakta-fakta yang terjadi di belahan dunia. Dan yang akan menjadi narasumbernya adalah Google. Langsung saja, inilah Narasumber from Google episode pertama. Jadi teman-teman, di episode pertama ini yang akan kita bahas adalah sosok bajak laut. Banyak dari kita yang mungkin pernah menonton film Pirates of the Caribbean. Salah satu daya tarik di film ini adalah tokoh utamanya, yaitu Kapten Jack Sparrow. Karakternya yang emang nyentrik, sukses diperankan oleh aktor kenamaan Johnny Depp. Namun siapa sangka jika karakter Jack Sparrow ini ternyata didasarkan pada kehidupan nyata. Jadi karakter Jack Sparrow ini tuh ternyata didasarkan pada kehidupan nyata seorang bajak laut Muslim yang berasal dari abad ke-17 Masehi. Faktanya terungkap, jadi Jack Sparrow itu adalah seorang Muslim. Meskipun Wikipedia melansir bahwa Kapten Jack Sparrow itu hanyalah bajak laut fiksi semata. Jadi kalian bisa carilah di Wikipedia ya. Jadi dituliskan di sana bajak laut fiksi. Padahal nama aslinya adalah Jack Ward dan bisa dikenal dengan sebutan Jack Virdi. Dia lahir di Inggris. Awal karirnya itu sebagai bajak laut, dia hanya seorang nelayan. Lalu kemudian ia menjadi privateer usai armada Spanyol berhasil menggagalkan invasi Inggris. Nah, ada yang kita harus garis bawahi. Privateer ini adalah, kalau kalian pencinta One Piece, itu sama dengan sistem Shichibukai. Sistem Shichibukai itu adalah sistem di mana bajak laut yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, di zaman dulu itu namanya privateer. Jadi Shichibukai itu terinspirasi dari privateer. Jadi di dunia One Piece itu tidak asal-asalan. Shichibukai itu ada di dunia nyata, yaitu privateer. Nantilah kita akan bahas tentang privateer di episode selanjutnya lah, gampang. Oke. Jadi yang akan kita bahas ada di sini adalah sekarang Kapten Jack Sparrow-nya aja dulu. Sebagai seorang privateer, Jack Virdi, ya nama aslinya kan Jack Virdi ya kan, Jack Virdi diizinkan untuk menjarah kapal berbendera Spanyol dan mengambil apapun yang ia inginkan, kapanpun ia mau, dimanapun gitu kan. Dengan kata lain, Jack Ward adalah bajak laut resmi negara. Bahkan dirinya memiliki lisensi resmi dari Ratu Elizabeth I. Memiliki lisensi loh, ini resmi dari Ratu Elizabeth I. Nah, setelah perang usai dan Inggris mengangkat raja baru, ya kan. Setelah peperangan usai, kemudian Inggris itu mengangkat raja baru, Raja James I, ya kan. Jack mundur diri dari dunia privateer. Ia menyerahkan lisensi yang selama ini digunakannya untuk menjarah kapal-kapal mewah dan kembali menjadi nelayan. Ya, dia menyerahkan lisensinya, gitu kan. Nah, saat dia fokus dengan pekerjaannya yang baru, ya kan, sebagai nelayan, ia dipaksa bergabung dalam Royal Navy. Karena tidak menginginkannya, dia bersama beberapa teman-temannya gitu kan, akhirnya Jack memutuskan untuk kabur dan memulai petualangannya sendiri. Jadi kalau nggak tahu, Royal Navy itu sebuah angkatan laut lah, seperti kayak gitu. Dan ia menjadi bajak laut, Jack itu menjadi bajak laut sekitar tahun 1603. Ketika itu, bersama 30 orang temannya, Jack merampas kapal layar berukuran kecil berbobot 25 ton dari pelabuhan Portsmouth, lalu berlayar menuju laut lepas dan menjadi seorang bajak laut. Rekan-rekannya kemudian mendaulat Jack sebagai kapten kapal. Wow. Nah, proses mendaulat kapten kapal ini tercatat loh sebagai sejarah pertama kalinya pembajak memilih sendiri pemimpinnya. Karena Jack itu mempunyai mungkin karismatik yang tinggi atau kemampuan yang mumpuni lah dibanding teman-temannya. Jadi teman-temannya itu merekrut dia, mendaulat dia menjadi seorang kapten. Nah, kru baru Jack menuturkan bahwa sebagai seorang kapten,
Jack dikenal tak memiliki rasa takut. Dia itu sangat pemberani sekali. Jack itu sangat pemberani, tidak memiliki rasa takut. Ia juga memiliki kegemaran minum rum, ya kan? Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah nonton film Pirates of the Caribbean, Kapten Jack Sparrow itu selalu minum rum dengan gayanya yang nyentik seperti mabuk-mabuk ala minum rum gitulah. Sama seperti karakter di filmnya sendiri, Pirates of the Caribbean. Nah, kemudian berbekal sebuah kapal layar kecil, Jack menangkap kapal layar bernama Violet saat bergerak ke Isla of Wight. Armada Jack kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Laut Tengah yang berada di antara Eropa dan Afrika, ya kan? Dia langsung melanjutkan perjalanannya tuh waktu itu. Dengan armada lebih besar, ia terus melakukan aksi pembajakannya, ya kan? Terus perlahan-lahan namun pasti step by step, ya kan? Sampai-sampai aksi pembajakan sampai dia menangkap lagi kapal berbendera Prancis berukuran lebih besar, ya kan? Dia bisa menaklukkan kapal Prancis yang berukurannya lebih besar. Kapal perang tersebut kemudian dinamai The Gift, ya kan? Ya, setelah mengganti kapal, Jack turut mempersenjatai 32 senjata besar. Dengan kapal perang ini, Jack dan anak buahnya menyerang pedagang yang melintasi Laut Tengah selama sekitaran kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun. Itu menurut sumber yang kita dapat. Tahun 1605, The Gift merapat di Sel, Maroko, ya kan? 2 orang pelaut masing-masing asal Inggris dan Belanda bergabung dan komplotan Jack. Nah, di sana, ya kan? Jadi Jack itu menemukan 2 kru baru gitu kan, yang berbeda negara. Keren. Nah, sudah itu Jack lalu pergi berlayar ke Tunisia untuk bergabung dengan sebuah kelompok yang melawan invasi Spanyol. Jadi kan invasi Spanyol. Nah, usut kelompok yang dibantu oleh Kapten Jack melawan invasi Spanyol di wilayah Afrika Utara adalah armada laut Kekhalifahan Utsmaniyah yang di bawah kepemimpinan Barbarossa bersaudara. Tapi ini sumbernya memang belum valid sih, ya kan. Nah, Barbarossa bersaudara, kalau kalian belum tahu, itu adalah bajak laut Muslim yang hebat banget. Nanti di next video mungkin kita akan bahas lagi tentang Barbarossa bersaudara. Kita lanjut lagi ke pembahasan Jack Sparrow dan teman-temannya, kan. Nah, dari kejadian tersebut membuat Jack beserta krunya mendapat perlindungan dari armada laut Utsmani dari perburuan Inggris. Nah, jadi kan si Jack itu terus ya dikejar-kejar oleh pemburuan Inggris, tapi dilindungi oleh itu Utsmani, Kekhalifahan Utsmani, ya kan. Kalau orang-orang Batu manggilnya Ottoman, sekarang mah Turki lah. Nah, kemudian Jack membuat perjanjian dengan Sultan Tunisia, Ousmane Dey, ya kan, Ousmane Dey, untuk menjadikan kota Tunis sebagai bagian dari markasnya. Dari sini, kegiatan pembajakan Jack semakin mencorong. Sebuah kapal tua berbobot 60 ton bernama Reign of Soderini, kalau nggak salah, Reign of Soderini berhasil dirampas Jack, ya. Kapal ini kemudian karam saat berlayar di sekitar Yunani, yang menewaskan 400 awak, di mana 250 orang diantaranya adalah Muslim dan 150 lainnya adalah orang Inggris. Kematian ratusan Muslim ini membuat rakyat Tunisia, ya kan, rakyat Tunisia murka kepada Jack. Waktu itu kan Jack udah ada di Tunisia tuh. Rakyat Tunisia itu murka kepada si Jack. Otomatis upaya pengampunan dari Raja James I ini Inggris agak kandas gitu kan. Ya. Namun Sultan Tunisia menepati janji dengan memberikan perlindungan buat Jack. Hebat. Nah, kemurahan hati Sultan inilah yang membuat Jack terpanggil untuk menjadi orang Tunisia asli. Ketika itu Tunisia, ya kan, di bawah kekuatan Turki Ottoman, ya kan. Nah, saat berada di Tunisia inilah ia memeluk agama Islam. Kemudian diikuti oleh semua kru kapalnya. Terungkapkan fakta bahwa Jack Sparrow itu seorang mualaf. Salah satu hobinya waktu itu ketika berada di Tunisia itu dia suka memelihara
burung-burung kecil, ya kan. Dia suka, hobinya itu dia suka memelihara burung-burung kecil. Nah, dari sinilah ia mendapat julukan Birdie, ya kan, Jack Birdie. Nah, seorang pelaut Inggris mendeskripsikan ciri-ciri fisik Jack itu, dia mempunyai tubuh yang pendek dengan rambut yang agak tipis, agak putih dan botak di bagian depan. Wajahnya agak-agak hitam dan berjanggut. Nah, itulah ciri-ciri Kapten Jack Sparrow asli gitu kan ya. Nah, setelah ia memeluk Islam, Jack lantas berganti nama menjadi Yusuf Price. Menurut sumber yang didapat, namanya adalah Yusuf Price. Yusuf Price menikahi perempuan Italia yang juga merupakan seorang pemberontak yang meninggalkan Kristen, kemudian memeluk agama Islam. Jack Sparrow itu sebelum meninggalkan Inggris, dia itu sudah menikah. Nah, ketika dia berada di Tunisia, dia kembali menikah untuk yang kedua kalinya dengan orang Itali di sana, ya kan, sama-sama mualaf, ya. Tapi meskipun dia udah menikah, tapi dia tetap bertanggung jawab kepada istri pertamanya dengan masih tetap mengirimkan uang, mengirimkan uang ke Inggris gitu kan. Jack Sparrow waktu itu kan hidup di Tunisia, menikah dengan orang Itali di sana, ya kan, sama-sama mualaf, ya kan, sama-sama mualaf. Tapi tetap dia bertanggung jawab kepada istri tuanya, dia tetap mengirimkan nafkah ke istri tuanya, seperti itu. Nah, kisah pindah kewarganegaraan ini menginspirasi Robert Darnton dan menulis naskah berjudul ini, A Christian Truth, pada tahun 1622 itu. Nah, jadi teman-teman, dia kan udah pindah negara. Akhir hidup Jack sendiri ini, emang kehidupan Jack Sparrow ini terbilang sangat bahagia. Ia tidak pernah tertangkap pihak Inggris ataupun terbunuh di lautan. Hidupnya itu justru berakhir makmur-makmur aja di Tunisia. Hebat kan? Nah, kehebatan Jack Ward sebagai pelaut membuatnya dipercaya menjadi komandan untuk 500 lebih relawan Kristen dan Muslim selama masa perang menghadapi Spanyol. Ia bahkan dikenal sebagai Master of Mediterranean dan memainkan peran penting dalam menyelamatkan ribuan Muslim serta Yahudi Spanyol yang telah meninggalkan kediaman mereka pasca mengalami pengusiran pada akhir abad ke-16 sampai abad ke-17. Jadi ada masa-masa di abad ke-16 dan 17 itu ada pengusiran besar-besaran waktu dulu itu kan. Namanya harum karena menyelamatkan ribuan Muslim dan Yahudi tersebut. Namanya tuh jadi harum. Wow, keren banget gitu kan. Kehidupan nyata Kapten Jack Birdie atau Yusuf Price memiliki nilai petualangan yang begitu kaya dalam film Hollywood ya. Walaupun terkadang memang ada sejarah yang disembunyikan dengan begitu sempurna ketika fakta dalam sejarah-sejarah itu menyebutkan tentang Muslim dan Islam, ya kan? Dan di film Pirates of the Caribbean tidak disebutkan bahwa Jack itu Muslim atau apalah, agamanya tidak disinggung, seperti itu. Seperti diulas dalam Islam News, terungkap kemudian salah satu keping aksesoris simbol bulan bintang yang dikenakan Kapten Jack Sparrow yang ada di film Pirates of the Caribbean bukan asal-asalan. Sosok sungguhan Jack Sparrow adalah memang seorang Muslim. Jadi Jack itu memakai aksesoris bulan bintang yang terus memakai sorban merah, ya kan, ikat kepala merah gitu. Ternyata itu adalah tren pakaian Muslim masa lalu. Kemudian membanyakan jenggot gitu kan. Kapten Jack Sparrow ataupun Kapten Jack Birdie itu sifatnya itu selengean, ya kan, jadi humble terus konyol gitu kan. Nah, tika selengkaan Yusuf Price itulah yang ditiru habis-habisan oleh Johnny Depp saat berperan sebagai Kapten Jack Sparrow, ya kan, yang memang sangat-sangat epik sekali gitu kan. Nah, akhir hidup Yusuf Price sendiri terbilang ya cukup bahagia lah. Akhir hidup Yusuf Price itu terbilang bahagia, dia itu hidup makmur di sana. Dia tak pernah tertangkap ya Inggris ataupun terbunuh di lautan. Hidupnya justru berakhir makmur-makmur aja di Tunisia dan meninggal. Dan menurut sumber dia itu meninggal akibat wabah hitam yang legendaris sekitar tahun 1622 saat berusia 70 tahun. Seperti itu. Dia meninggal dengan
dengan tenang. Maksudnya tenang, dia meninggal dengan keadaan tenang di sana gitu kan, tidak dikejar-kejar oleh, tidak tertangkap oleh pasukan Inggris ataupun siapapun. Dia tidak mati di lautan, tapi dia mati karena wabah di usia 70 tahun. Nah, mungkin yang kita bahas tentang Kapten Jack Sparrow cukup sekian ya. Mungkin kalau ada kurang atau mau menambahin, komen aja. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Kapten Jack Sparrow itu diadaptasi dari karakter nyata. Jadi memang ada, dan dia itu adalah seorang privateer. Kemudian dia adalah seorang muslim. Seperti itu. Nah, next mungkin cukup segitu aja yang kita bahas tentang Kapten Jack Sparrow. Di episode selanjutnya kita akan bahas tentang sistem privateer yang kita garis bawahi tadi ya kan. Kemudian akan kita bahas juga Barbarossa bersaudara. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Cabut dulu. Oke.